Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Faizul Hasan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Faizul Hasan Shah, dikenal juga sebagai Syah dan dijuluki Khatibul Islam, adalah seorang ulama, orator, penyair, dan penulis agama Islam yang berasal dari Pakistan. Beliau merupakan pengikut mazhab fikih Imam Abu Hanifah dan dikenal luas karena kepemimpinannya serta kontribusinya dalam perjuangan Islam di anak benua India dan Pakistan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau pernah menjabat sebagai Presiden Jamiat Ulema-e Pakistan selama 10 tahun dan Presiden Provinsi Majlis-e Ahrarul Islam. Selain itu, beliau juga menjadi pemimpin agama di Al-Mahar setelah wafatnya ayah beliau pada tahun 1932. Faizul Hasan Shah memimpin salat Jumat, mengajar jamaah di berbagai wilayah anak benua India, dan dikenal sebagai orator ulung. Beliau terlibat aktif dalam gerakan Tarik-e-Tahafuz-e-Khatam-e-Nubuwat, yang bertujuan mempertahankan keyakinan Islam tentang finalitas kenabian Nabi Muhammad, serta memimpin perlawanan terhadap kelompok Ahmadiyah pada masa pemerintahan Inggris di India. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tonggak penting dalam perjalanan hidup beliau terjadi pada tahun 1932 ketika beliau menggantikan ayahnya sebagai pemimpin agama Al-Mahar. Selama 20 tahun, beliau memimpin salat Idul Fitri di garis polisi di Gujranwala. Pada masa kepemimpinannya di Jamiat Ulema-e Pakistan, beliau juga mengunjungi Karachi dan menyampaikan pidato bersejarah yang mendapat apresiasi besar dari para ulama setempat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah beliau berpusat di Al-Mahar, Pakistan, namun dakwah dan ceramahnya meluas ke berbagai wilayah di anak benua India, termasuk Gujranwala dan Karachi. Beliau juga aktif dalam pergerakan nasional yang bersinggungan dengan wilayah India dan Pakistan, khususnya dalam konteks perjuangan keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa motivasi utama beliau adalah menegakkan ajaran Islam secara murni sesuai prinsip mazhab Hanafi, mempertahankan finalitas kenabian, serta memperkuat pengaruh Islam tradisional di tengah tantangan modernitas dan pengaruh aliran yang dianggap menyimpang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau menggunakan pendekatan dakwah melalui mimbar, orasi publik, pengajaran langsung kepada jamaah, kepemimpinan organisasi keagamaan, serta keterlibatan aktif dalam gerakan sosial keagamaan. Dengan kemampuan oratorisnya yang luar biasa, beliau mampu mempengaruhi massa dan memobilisasi dukungan untuk perjuangan Islam di wilayahnya. Faizul Hasan Shah, atau yang akrab dikenal sebagai Khatibul Islam, adalah tokoh sentral dalam sejarah pergerakan Islam di Pakistan pada abad ke-20. Dari sudut pandang sejarah, beliau menjadi penerus kepemimpinan di Al-Mahar pada usia muda setelah wafatnya ayah beliau pada tahun 1932. Warisan kepemimpinan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup peran sosial politik yang besar di tengah masyarakat Muslim. Dari perspektif keagamaan, beliau adalah seorang ulama bermazhab Hanafi yang memegang teguh prinsip-prinsip tradisional dalam akidah dan fikih. Keaktifannya dalam Tarik-e-Tahafuz-e-Khatam-e-Nubuwat menunjukkan komitmen beliau dalam mempertahankan keyakinan Islam tentang finalitas kenabian, sebuah isu yang sangat sensitif dalam sejarah Islam modern. Perjuangan ini membuat beliau berhadapan langsung dengan pengaruh Ahmadiyah, yang dianggap menyimpang dari ajaran mayoritas umat Islam. Dari sudut pandang kepemimpinan organisasi, Faizul Hasan Shah berhasil memimpin Jamiat Ulema-e Pakistan selama 1 dekade, sebuah organisasi ulama yang memiliki pengaruh besar di Pakistan.
Kepemimpinan beliau di Majelis Ahrarul Islam di tingkat provinsi menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak hanya terbatas pada lingkup agama, tetapi juga menyentuh ranah politik dan sosial. Dari sisi oratoris, beliau dikenal sebagai seorang penceramah yang mampu membangkitkan semangat umat. Pidato-pidatonya, terutama yang disampaikan di Karachi sebagai Presiden Jamiat Ulama-e Pakistan, menjadi momen penting yang diingat para ulama dan masyarakat Muslim setempat. Selama 2 dekade, beliau memimpin Salat Idul Fitri di garis polisi Gujranwala, yang menjadi simbol keterlibatannya dalam menjaga hubungan antara ulama dan aparat keamanan pada masa itu. Dari perspektif budaya dan literasi, beliau juga dikenal sebagai penyair dan penulis agama, yang karya-karyanya berperan dalam memperkaya khazanah sastra Islam di Pakistan. Perpaduan antara peran keagamaan, politik, budaya, dan sastra menjadikan Faizul Hasan Shah sebagai figur multidimensi yang pengaruhnya terasa luas. Melalui perjuangannya, beliau meninggalkan warisan yang tidak hanya berupa penguatan organisasi keagamaan, tetapi juga sebuah teladan kepemimpinan yang memadukan ilmu, orasi, dan aksi nyata dalam membela keyakinan umat Islam. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular,
dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.